Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, suasana Idul Fitri yang ditandai dengan halal bihalal masih terasa hangat di tengah-tengah umat muslim. Tentunya, pandemi COVID-19 2 tahun lalu yang berimbas pada larangan untuk berkumpul, di mana tahun ini seakan semua hasrat untuk bersilaturahmi dirasakan kembali. Sabtu 21 Mei 2022, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kabupaten Simalungun menggelar halal bihalal bersama keluarga besar dan tamu undangan lainnya di kediaman Ketua HIPI Simalungun Arifi Sihombing, Perumahan Senayan Indah, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Acara tampak semakin bermakna, bertepatan pada khitanan putra dari Bapak Arifin Sihombing, Syarul. Kehadiran tamu undangan dari berbagai kalangan mewarnai kebahagiaan di hari yang fitri ini. Anggota DPRD Simalungun, organisasi, tokoh agama, Haji Bahtiar Sinaga, Haji Muhammad Sakban Siregar, Sobat Sejalan, perwakilan PLT Wali Kota Kadis Pertanian Ali Akbar, dan lainnya. Sebagai ahlul bait yang bersahaja, penyayang anak yatim, Arifin Sihombing menebar sedekah bagi puluhan anak yatim yang hadir pada acara tersebut. Dalam sambutan HIPI, Arifin Sihombing mengajak seluruh anggota naik ke panggung. Dengan rasa terima kasih, dirinya memperkenalkan para insan HIPI kepada keluarga besar. Arifin memohon doa agar anggota HIPI menjadi pengusaha sukses dapat berbagi terutama bagi anak yatim. Dirinya yang juga adalah anak yatim sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar turut merasakan apa yang dirasakan oleh anak yatim. Oleh karena itu, kita HIPI sebagaimana berjiwa entrepreneur, kita juga harus peduli kepada fakir miskin. Bagaimana anak-anak binaan kita berkembang, bagi yang punya potensi kita berupaya menjaga kualitas pendidikannya. Fokus hati ini halal bihalal, bila mana ada salah, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, tutup Arifin. Selanjutnya, tausiah Ustadz Haji Muhammad Sakban Siregar, halal bihalal menjadi momen untuk perhatian kepada orang-orang lemah. Usaha yang paling bagus itu adalah usaha membantu anak-anak yatim. Sebagai kesimpulannya, Ustadz Haji Muhammad Sakban Siregar memberi sebuah filosofi, ikan yakni segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Bermakna, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya diri orang lain lebih buruk diri kita. 4,5 ton kita makan ikan tuh, kena duri sekalipun kita ingat durinya aja. Berkawan kita di HIPI ini dan lain-lainnya, bertahun puluhan tahun sudah berkawan. HIPI udah berapa tahun Bang Arifin? 20 tahun? 2 tahun. Kena duri sekali-sekali udahlah, nggak usah diributkan, nggak usah sampai pecah hati saling membenci. Biasalah kadang ada duri-durinya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada durinya, tapi ingat sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Ingatlah dagingnya itu. Kenapa kita harus percaya? Kalau Bang Babe banyak dia kawannya, anggotanya banyak, di wartawan kan banyak, di Mona Lisa itu. Ingat itu, walaupun sekurus-kurus ikan ada dagingnya itu Bang. Kayak kakak ini ya, banyak kan gajinya. Dia sering ke pesantren meliput. Dan ingat kata para ulama, sebaik-baik kita lebih baik orang lah. Tanamkan dalam hati, ini buah halal bihalal tuh. Kok cuman makan-makan aja? Di sini laras enak kita makan-makan. Sebaik-baik orang, seburuk-buruk kita, seburuk-buruk orang lebih baik. Kebalik. Sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk kita. Maka kata Imam Ghazali, ini buahnya. Kata Imam Ghazali, siapapun yang kulihat dalam hidup ini, aku merasa dia lebih baik daripada diriku. Ketika aku melihat orang anak kecil
Aku bilang anak ini lebih baik dari diriku. Kenapa? Dia belum punya dosa, sementara aku sudah ada dosa. Kalau dia punya dosa, dosa belum dicatat, belum balik. Sementara aku, kalau aku buat dosa, dosaku sudah dicatat. Ketika dia melihat orang yang lebih tua dari dirinya, ini pasti orang lebih baik dariku. Kenapa? Umurnya lebih banyak, pasti kebaikannya lebih banyak dari diriku. Aku usia lebih sedikit, pastilah kebaikanku lebih sedikit dari dirinya. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau melihat orang yang tidak seagama dengan diri ini orang lebih baik dari, kalau dialah dapat hidayah, pasti dia lebih baik daripada diri. Kenapa? Amalku dicatat sudah berapa puluh tahun yang lalu, baik buruk maupun buruknya maupun baiknya. Sementara kalau dia dapat hidayah, baru itu dimulai dari amal, perhitungan hisab akhirat buat diri. Takbir! Nah, baru dipancing sedikit takbir. Kalau mata agak tinggal putihnya, bikin takbir. Ya Allah, doa di sini berapi-api, ceramah di situ berair-air, ngeces. Ulang lagi, segemuk-gemuk ikan pasti ada durinya. Maka nggak usah kecewa. Setiap kebaikan siapapun kita, teman, sahabat, rekan, keluarga, dia baik, tapi yakin dia pasti ada juga cacatnya. Sehingga ketika satu saat dibuat kecacatan buat diri kita, nggak usah kecil hati, nggak usah marah. Kita pun sudah siap-siap. Memang dia gemuk banyak kebaikan, tapi pasti ada cacat dalam diri. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Iya kan? Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri saya. Jadikan konsep dalam hidup sehingga kita memandang siapapun dalam hidup ini merasa orang lebih baik dari diri kita. Inilah sesungguhnya buah daripada halal be. Maka orang tidak susah minta maaf. Rasulullah yang maksum minta maaf sama istri. Maafkan aku. Satu hari Rasul ketika berangkat keluar dakwah sering pulang tuh malam-malam. Satu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, itu Sayyidatuna Aisyah kan anaknya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala. Pulang satu hari digedor assalamualaikum. Kan sunnah dalam syariat menggedor rumah itu 3 kali, bukan 30 kali. Ini digedor sampai mau putus engsel 3 kali. Assalamualaikum, dor lagi. Assalamualaikum, gedor lagi 3 kali. Ndak disebutkan dalam riwayat Nabi letakkan ridaknya, Nabi tidur di depan pintu rumah. Ya Allah, Nabi itu ndak punya dosa. Kita kan banyak dosa kita daripada kebaikan kita. Nabi yang nggak punya dosa aja rela begitu. Ketika sebelum subuh Nabi terbangun, Sayyidatuna Aisyah terbangun pertama, lihat Nabi tidak ada. Aduh, dibuka pintu, Nabi pun terbangun. Yang pernah bilang maaf, Sayyiduna Rasulullah, maafkan aku ya Aisyah, aku pulang terlalu malam sehingga kau sempat tidur duluan. Enggak lama langsung bilang Sayyidatuna Aisyah, maafkan aku ya Rasulullah suamiku, aku tertidur sehingga tidak membukakan pintu buat diri. Bang Babe kalau pulang malam gimana? Mau digedor? Kurasa yang kesel udah berapa kali lepas ya Bang ya? Hah? Subhanallah. Berjuang. Inilah buah halal bihalal tuh. Halal bihalal, saling memaafkan. Halal bihalal, saling memaafkan. Utang enggak dihitung utang. Utang tetap harus dibayar. Jelas ya Bapak Ibu ya. Saya tutup, saya ulang tadi kaji kita. Mudah-mudahan jadi bahan renungan sehingga kita bawa, walaupun kalimat ini bahasa sederhana tapi punya hikmah, bawa dalam kehidupan kita. Segemuk-gemuk ikan pasti ada durinya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik aku lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk diriku. Sehingga kita melihat istri pun tidak merasa kita lebih baik dari istri. Bu, indah nggak kalau suami merasa dia tidak lebih baik, merasa lebih baik dari kita? Indah nggak? Indah nggak? Indah. Suami kita para suami.
Saya udah punya istri tapi masih satu memang. Anak masih 5. Ada rencana juga nambah. Sudah dikasih sama istri. Cuman ada syaratnya katanya. Syaratnya apa Pak Ustaz? Pertama cari bank yang lebih pintar kalian. Insyaallah. Yang kedua lebih cantik. Kita upayakan. Yang ketiga abang cari yang lebih muda. Aku rela abang nikah lagi nambah istri. Cari lebih muda. Usahakan aku bilang. Yang keempat langkai dulu mayatku bang katanya. Kau udah cerita istri semuanya hilangan tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi rumah tangga ini memang kebahagiaan. Ya, rumah tangga itu kebahagiaan. Berjuanglah. Jadi istri yang salihah, jadi suami yang salih. Insyaallah terjaga. Ingat, jaga betul-betul. Enggak mungkin kita sampaikan semua garis besar saja. Jaga betul-betul syariat agama dalam kehidupan rumah tangga sehingga bahagia kehidupan kita. Bukan duit, bukan duit jadi ukuran bahagia rumah tangga, enggak. 5 menit lagi aku paling lama ceramah. 5 menit lagi paling lama. Jaga akhlak adab dalam rumah tangga, insyaallah jadi bahagia. Aku pernah satu hari Bapak Ibu, kisah ini. Orang tua umur udah 60-an tahun ketemu kawan lama, kawan SD. Ini kan kadang mungkin ada ketemu kawan lama ini kan. Indah kan ketemu kawan lama itu kan. Oi bang, iya abang ini iya. Ya Allah udah lama, udah berapa bu? Udah 40 tahun nggak ketemu kita. Lama udah nggak ketemu. Suatu hari ketemu, ya Allah, ayolah main ke rumah. Dibawa ke rumah, umur udah 60-an tahun. Sampai ke rumah, sayang, dia panggil istri udah 60 tahun manggil istri masih sayang. Sayang, buatkan teh manis kawan abang, istri datang ini. Buatkan teh manis yang banyak gulanya ya, yang mantap. Cepat ya sayang ya. Istrinya pun gak lama menghidang. Subhanallah. Ini tamu yang kawan lama ini udah lama gak ketemu. Subhanallah. Heran lihat rumah tangga mereka. Selesai mereka bincang-bincang, pulang di tamu. Sebelum pulang, saudaraku, bang, aku heran lihat rumah tangga abang. Ya Allah kok indah betul. Sampai abang usia 60 manggil istri saya. Ya Allah hebat betul. Kata kawannya, lupa aku nama dia. Rupanya kawan tuh manggil saya karena lupa nama. Parah betul suami gitu, lupa nama istri. Istri orang ingat dia. Jangan pula begitu. Ingat Bapak Ibu, ini kadang ada orang curhat sama suami orang, curhat sama istri. La ilaha illallah. Jangan. Kalau kita curhat sama suami orang, itu sama halnya kita membuka aib rumah tangga kita. Jangan. Curhat sama orang kalau minta solusi. Kalau kita yakin dia bisa memberikan solusi. Kalau tidak yakin, tidak usah. Berjuang dalam rumah tangga, jaga akhlak adab dalam rumah tangga. Karena kalau kita bahagia, yang merasakan bahagia itu kita, bukan orang lain. Kalau kita menderita dalam rumah tangga, suami istri tidak akur, yang pasti merasakan menderita itu kita, bukan orang lain. Ini kita kadang buat undangan berdua ini kan belum tentu akurnya ini kan. Tadi mobil tadi ada tumbuh-tumbuhan, tinjuan. Oh, duluan kau lah duluan lah kau kali. Sampai pas mau pintu gerbang tuh barulah agak dekat-dekat sedikit biar nggak nampak kali, kan bisa gitu kan. Jangan pula begitu. Dari mana buahnya semua itu? Ingat, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina ibadi. Ini terakhir ceramah kita. Kalau kau bagus hubungan dengan Allah, Allah akan baguskan hubungan di antara sesama makhluk Allah. Bagus hubungan kita dengan Allah, salat kita terjaga dengan baik, jangan makan yang haram, jangan melakukan maksiat, aurat dijaga, jaga agama, jangan makan riba. Kalau itu terjadi,
Aslahallahu ma bainahu wa baina ibadi. Rumah tangga jadi akur, suami istri jadi indah, jiran tetangga jadi akur, jadi bahagia, bahkan sesama makhluk kehidupan berbangsa bernegara pun jadi indah. Kenapa? Karena baiknya hubungan mereka dengan Allah. Sekarang jiran tetangga kenapa tidak akur? Karena mereka memang jauh dari Allah. Padahal urusan jiran tetangga ini sampai sahabat katakan saking seringnya Rasulullah mengingatkan hak-hak bertetangga kepada kami, sampai kami mengira bahwa tetangga itu mendapatkan warisan. Tapi kan tidak. Saking seringnya Nabi ingatkan hak bertetangga, hakul jar li jari, hakul jar li jari. Hei, jaga hak-hak bertetangga kata Nabi. Sampai urusan sederhana Nabi ingatkan jiran tetangga. Jiran tetangga apalagi mama, ayah, adik kandung, abang kandung, adik kakak kandung. Sampai kata Nabi, kalau kau masak, kata Nabi, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya, disuruh Nabi, ibu masak itu disuruh Nabi banyakkan kuahnya. Kalau kau tidak bisa memberikan isi kepada tetangga, paling tidak kau bisa memberikan kuah kepada tetangga. Urusan sederhana Nabi ajarkan. Tapi bukan berarti kita disuruh ngasih kuah sama tetangga. Ini asal ngasih kuah, asal ngasih kuah, ngasih lagi kuah lagi. Sampai tetangga tahu kalau ibu rantang tetangga kata tetangga pasti kuah. Dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, tim liputan Mona Lisa TV mengabarkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.